Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1. Judul materi kami adalah etika komunikasi dalam menggunakan media sosial, khususnya Instagram. Nah, kita tahu kalau media sosial saat ini berkembang sangat pesat sekali, di mana banyak sekali aplikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan satu sama lain, dan penggunanya itu sudah banyak sekali untuk sekarang. Nah, perkembangan yang sebegitu itu tidak diikuti dengan etika moral yang baik. Kenapa? Karena banyak sekali informasi yang masuk dalam media yang kita dapat dari media sosial itu tanpa ada filterisasi informasi tersebut, dan itu semakin menekan etika moral itu ke bawah, dan sedangkan teknologi itu semakin maju. Nah, sebenarnya kita mengharapkan bahwa etika komunikasi dan teknologi itu berjalan beriringan ke atas, tetapi malah sebaliknya, salah satunya naik ke atas dan salah satunya tertekan ke bawah. Nah, kita perlu paham sistematika etika itu seperti apa. Nah, etika itu terdiri atas dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum ini berkaitan dengan kondisi dasar. Kondisi dasar yang dimaksud di sini adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita tahu kalau itu benar atau buruk. Kenapa? Karena kita ini memiliki akal budi. Dan kemudian etika khusus. Etika khusus ini berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku di tempat di mana kita berada. Misalnya kita berada di Indonesia, maka untuk berpakaian mini itu kurang beretika di sini. Mungkin jika kita berada di negara barat, kita berpakaian mini itu sah-sah saja, tapi untuk kita yang orang timur di sini itu mungkin tidak sah-sah saja. Jadi etika khusus ini intinya itu berdasarkan prinsip dasar yang berlaku di tempat di mana kita berada. Nah, kemudian kita perlu memahami apa itu etika. Nah, etika itu mencakup tiga hal. Yang pertama, norma, nilai, dan ukuran baik buruk. Jadi norma itu berkaitan dengan aturan-aturan, dan kemudian nilai itu berkaitan dengan baik buruknya sesuatu. Nah, sistem komunikasi, kita perlu memahami sistem komunikasi. Sistem komunikasi ada dua, yaitu verbal dan non-verbal. Nah, verbal adalah sistem komunikasi yang dalam bentuk lisan maupun tulisan. Seperti saya berbicara saat ini, inilah sistem komunikasi verbal. Ataupun ketika saya mengirim surat, itu adalah verbal. Dan non-verbal adalah penggunaan bahasa isyarat. Nah, jadi ini menggunakan gerak tubuh. Jadi kita tahu kalau kita nonton di TV-TV, mungkin itu ada di pojok bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu tentang media sosial dan Instagram. Nah, media sosial itu sendiri adalah media online. Jadi itu terjadi di dalam jaringan, dan setiap orang itu mudah sekali untuk berpartisipasi ke dalamnya. Hanya dengan membuat akun atau memberikan nomor handphone atau sejenisnya, maka kita sudah bisa bergabung dalam media sosial itu dalam bentuk apapun bentuknya, baik itu WhatsApp, Instagram, Facebook, atau dan lain-lain. Dan berbagi, dan itu membuat kita dapat berbagi apapun yang kita mau bagikan informasi, itu terserah. Jadi untuk Instagram sendiri itu adalah aplikasi untuk sharing foto, yaitu berbagi foto, dan sekarang sudah diperlengkapi dengan chat juga dan filter kamera. Nah, untuk di Indonesia sendiri sudah 22 juta pengikut. Maksudnya 20 juta orang yang menggunakan itu, dan akan terus berkembang. Itu masih perkiraan. Nah, penggunaan media sosial ini seringkali dipergunakan bahasa yang informal. Nah, bahasa informal ini seperti apa? Ketika seseorang berbicara, mereka tidak lagi menyapa, tidak lagi "oh maaf mengganggu", tidak lagi seperti itu. Mereka langsung saja ke pokoknya, mereka langsung saja tidak tahu itu menyinggung atau tidak, mereka bilang itu informal, ini kan media sosial. Jadi terjadi pergeseran pemikiran di sini, di mana mereka menganggap bahwa informal, ini kan media sosial, ini kan nggak harus formal sekali, jadi langsung saja. Nah, ini sebenarnya membuat media sosial itu membuat media sosial itu seakan-akan menekan etika moral yang ada. Sebenarnya tidak demikian. Nah, bagaimana sih agar komunikasi kita bernilai positif? Nah, komunikasi kita bernilai positif
kita memerlukan dua hal, yaitu pengetahuan dan penguasaan. Pengetahuan ini adalah seputar ilmu yang kita dapatkan, dan penguasaan ini adalah seputar pengertian kita, pemahaman kita akan sesuatu hal. Nah, kita akan lanjut bahwa etika komunikasi itu adalah ekspresi dari setiap yang ada di dalam hati kita, niatan kita. Ketika kita berniat baik, maka setiap kata-kata yang kita tuliskan, informasi yang kita tuliskan itu juga akan baik. Jadi, dan itu berlaku untuk sebaliknya. Jadi alangkah baiknya setiap komunikasi itu hendaknya dimulai dengan niat yang baik. Nah, etika komunikasi yang baik itu seperti apa? Nah, kami menyusun berapa item di sini. Etika komunikasi yang baik itu adalah jangan gunakan kata kasar. Kata kasar di sini tidak menyangkut ketika kita memaki, tetapi ketika kita tidak lagi tahu sopan santun dalam menyampaikan suatu hal. Misalnya ketika kita menyampaikan pendapat kita dan itu benar-benar menyinggung orang lain secara langsung, itu juga termasuk kata-kata kasar. Nah, kemudian jangan memprovokasi, artinya jangan menjadi dalang seseorang melakukan sesuatu yang tidak benar, dan kemudian jangan mengandung porno. Dan kita sudah tahu hal itu tidak mengandung sara berkaitan dengan perbedaan ras, suku, dan agama. Dan kemudian tidak mengandung hoax, yang berarti ini mencakup informasi yang belum tentu kebenarannya. Kemudian tidak melanggar hak cipta. Hal ini berkaitan dengan karya orang lain yang kita tiru dan seakan-akan itu milik kita. Sebenarnya itu bukan milik kita. Kemudian komentar relevan. Seringkali kita mengomentari suatu, misalnya kita mengomentari suatu informasi dan itu tidak sesuai dengan topik yang dibahas pada saat itu. Nah, kemudian alangkah baiknya sebelum kita men-share sesuatu, baik itu informasi apapun, hendaknya kita periksa dulu apakah itu sesuai dengan syarat-syarat etika komunikasi yang baik atau tidak. Nah, etika komunikasi yang baik itu tadi seperti apa? Di sini ada 7 item. Jangan menggunakan kata kasar, jangan provokasi, dan seterusnya. Nah, hendaknya setiap saat kita mau memberikan informasi atau men-share informasi itu, kita perlu untuk memeriksanya terlebih dahulu apakah sesuai, apakah benar atau tidak. Nah, selanjutnya ada SWOT analisis. Kami menganalisis kekuatan, kesempatan, kelemahan, dan ancaman. Untuk kekuatannya sendiri, perkembangan yang pesat berdampak bagi kehidupan manusia. Kemudian untuk kesempatannya sendiri, kemampuan menghubungkan manusia, kemampuan menghasilkan foto filter secara instan. Dan kelemahannya sendiri, mudahnya membagikan informasi, terlalu banyaknya informasi yang beredar. Maksudnya ini tidak ada filterisasi yang ada. Kemudian ancamannya adalah dimanfaatkan sebagai tempat menyebar hoaks, penyalahgunaan hak cipta, dan pelanggaran etika. Nah, SWOT strategi sendiri adalah ketika kita melihat strategi kita, ketika kita melihat kekuatan dan kesempatan yang ada, maka perlu ada percepatan informasi penting. Maksudnya agar hoax itu dapat teratasi. Kemudian penggunaan media iklan. Nah, penggunaan media iklan ini saya rasa lebih mudah ketika kita menggunakan media sosial. Kemudian ketika kita melihat kelemahan dan kesempatan yang ada baiknya perketatan regulasi yang sudah ada. Jadi agar kita setidaknya mempersulit orang-orang yang berniat jahat dalam menyebarkan informasi yang tidak benar. Kemudian ketika kita melihat kekuatan dan tantangan itu, ada baiknya kita memberikan informasi seputar komunikasi yang baik. Hal ini berkaitan dengan spanduk-spanduk seperti spanduk-spanduk yang memberikan dorongan agar orang itu tidak menyebarkan hoaks atau dan yang lain-lainnya seperti itu. Dan kemudian ketika melihat kelemahan dan ancaman yang ada, maka sebaiknya kita memberi pemahaman yang lebih kepada para pengguna media sosial itu sendiri. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan, demikian materi yang kami paparkan. Kami ucapkan terima kasih. Sekian.